now let me let you know you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Ibu Miftahur Rahmah, Guru PAI dan BP SD Negeri 12 Sungai Sapi. Pelajaran kita hari ini adalah tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Dekat kejujurannya jugalah Siti Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid saat beliau berusia 40 tahun. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamlah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meredai jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya kita masuk kepada kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan, namun Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Perlu anak-anak ketahui bahwa pada zaman jahiliyah ini,
Orang-orang Mekah dia menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Mereka merasa malu apabila mereka memiliki anak perempuan. Selanjutnya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW adalah terhadap orang tua. Beliau memerintahkan kita untuk selalu hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak ibu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap masyarakat. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Nabi Muhammad sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Selanjutnya, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sehingga dengan beberapa sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang mampu menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat, maka Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai Nabi pembawa rahmat bagi alam atau dikenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Selanjutnya, anak-anak ibu, apakah yang bisa kita lakukan untuk meneladani Rasulullah SAW? Yang pertama yang bisa Ananda lakukan adalah selalu berpamitan ketika ingin berangkat ke sekolah kepada kedua orang tua dan mencium tangan mereka. Yang kedua, ketika bertemu dengan teman atau dengan orang lain, maka ucapkanlah salam dan saling berjabat tangan. Karena sekarang dalam masa COVID, maka cukup dengan mengucapkan salam saja. Selanjutnya, apabila ibu guru menyuruh kita untuk memfotokopi, maka kembalikanlah uang lebih fotokopi itu kepada guru dengan jujur. Dan selalulah meminta maaf kepada kedua orang tua ketika kita selesai melaksanakan salat. Dan jangan lupa untuk membaca doa sebelum makan dan sesudah makan. Itu merupakan beberapa hal yang dapat kita lakukan. Masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, anak-anak ibu silahkan kerjakan soal ini dalam buku latihan PAI. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll
of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side. Baik, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.